warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bersama saya Hirawara Esti. Kali ini bagian 2 SPM semakin banyak yang kita pelajari, dan khusus di video kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran kinerja di pemerintah, bagaimana teori dan aplikasinya. Kita mulai dari pengukuran kinerja dan fungsi dari pengendalian organisasi sektor publik. Kita mulai dari tujuan pengukuran kinerja. Apa sih tujuannya? Kenapa kinerja itu harus diukur? Tentunya kita dengan mengukur kinerja kita akan tahu berapa tingkat ketercapaian dari tujuan organisasi itu. Kemudian untuk menyediakan saran pembelajaran yang lebih baik seperti apa, memperbaiki kinerja tentunya, memberikan pertimbangan sistemik. Jadi kalau misalkan ada masalah yang berpengaruh untuk sektor lain, kita bisa mempertimbangkan itu lebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang mungkin akan membuat keputusan tersebut semakin berdampak kepada sektor yang lain. Jadi biar ibarat kalau misalkan air tumpah, jadi itu kita tahu gimana biar airnya tuh nggak mengalirnya ke banyak area gitu. Kemudian tentunya untuk memotivasi pegawai. Nah, kalau misalkan ada kinerja, motivasi pegawai ini penting sekali. Kalau misalkan sebuah organisasi atau sebuah pemerintahan itu tidak ada pegawainya, gimana coba? Gimana kita mau menjalankan fungsi pengendalian kalau ternyata karyawannya aja nggak ada atau pegawainya aja nggak ada. Nah, bagaimana biar pegawai itu puas bekerja di sebuah organisasi? Tentunya dengan adanya pengukuran kinerja yang jelas, jadi pegawainya itu tahu mereka harus bagaimana dan mereka akan semangat untuk bekerja di sebuah organisasi tersebut. Dan tentunya yang terakhir adalah menciptakan akuntabilitas publik. Nah, maksud dari pengukuran kinerja ini hampir sama dengan tujuannya, tentunya untuk membantu memperbaiki kinerja. Kemudian yang terpenting adalah mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Nah, kalau misalkan ada sumber daya yang di sebuah negara atau di sebuah daerah itu tidak dikelola dengan baik, kemudian sumber dayanya itu tidak diukur dengan baik, maka itu akan menjadi permasalahan sendiri. Dan yang terakhir adalah mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Nah, sebenarnya pengukuran kinerja di sini itu harus disesuaikan dengan desain dari SPM itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi di sini yang pertama adalah desain dari sistem pengendalian itu sendiri. Nah, kalau misalkan sebuah pengukuran kinerja di sektor publik tentu akan berbeda pengukuran kinerja di sektor swasta. Nah, kenapa? Karena desain dari SPM-nya itu berbeda, desain dari sistem pengendaliannya berbeda, tujuannya berbeda. Maka dari itu, faktor yang pertama muncul di sini adalah desain itu sendiri. Kemudian paradigma. Nah, paradigma ini biasanya berkaitan dengan tujuan dari organisasi. Kalau misalkan di sektor swasta, paradigmanya adalah gimana caranya mendapatkan laba, gimana caranya aku meningkatkan penjualan. Nah, tapi kalau di sektor publik itu berbeda. Nah, karena paradigmanya berbeda, tentunya pengukuran kinerjanya juga akan berbeda. Kemudian sistem, proses, dan struktur ini udah jelas. Kemudian managerial skill. Nah, ini berkaitan dengan SDM-nya. Akan ada perbedaan biasanya SDM yang ada di pemerintah atau di publik itu berbeda dengan SDM yang ada di swasta. Karena tujuannya berbeda, karena pace-nya berbeda, maka dari itu harus disesuaikan antara pengukuran kinerjanya atau desain pengukuran kinerja dengan desain dari SPM itu sendiri. Mereka harus sesuai, karena dengan kesesuaian itu maka akan muncul pengendalian manajemen yang maksimal. Oke, kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang sedang menerapkan New Public Management atau NPM tadi. Nah, kita sudah menerapkan kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, tentunya harapannya dengan menerapkan NPM itu kita bisa menjadi lebih baik. Nah, NPM ini menggunakan konsep value for money pada pengukuran kinerjanya. Nah, bagaimana itu konsep value for money?
Jadi value for money terdiri dari 3 ya, ekonomi, kemudian efisiensi dan juga efektivitas. Nah, untuk pengukuran ekonominya berarti yang dinilai di sini adalah berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Nah, yang dimaksud dengan pengukuran ekonomi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan input. Nah, kemudian untuk pengukuran efisiensi di sini adalah yang dinilai adalah input dan juga output. Jadi semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Jadi kalau outputnya lebih besar daripada inputnya, maka dikatakan bahwa suatu organisasi tersebut efisien. Kemudian untuk pengukuran efektivitas, ini berkaitan dengan output dan outcome. Nah, output dan outcome itu beda ya. Jadi outcome itu adalah akibat atau dampak. Nah, untuk pengukuran efektivitas ini yang dinilai adalah bagaimana jangkauan akibat dan dampak atau outcome dari keluaran output program dalam mencapai tujuan program. Misalkan sudah muncul sebuah, kita masukin input, kemudian keluar output. Nah, dari outputnya itu dampaknya apa sih? Nah, dampak atau akibatnya dari output tersebut apa? Nah, itu disebut dengan outcome, dan itu merupakan penilaian dari efektivitas sendiri. Jadi konsep value for money ini sangat bagus ya, mencakup semuanya mulai dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tentunya kalau kita menggunakan konsep value for money atau NPM ini dengan baik, pastinya harapannya SPM dari sebuah organisasi pemerintah itu menjadi semakin baik. Dan ini adalah konsep dasar dari input, output, dan outcome. Mungkin tadi masih bingung apa sih maksudnya input, output, outcome. Nah, oke, kita jabarkan lebih jelas di sini. Kalau input, indikatornya itu adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, atau organisasi. Jumlah sumber daya yang dikonsumsi. Nah, indikator input aja ini nggak cukup kalau nggak diikuti dengan penentuan indikator output. Nah, jadi kalau misalkan udah ada input, kita sulit untuk mengatakan bahwa inputnya segini tapi nggak ada output. Nah, itu nggak bisa, jadi harus dibandingkan. Hasilnya input ini tidak bisa menjawab bahwa itu sudah baik atau belum, karena harus dibandingkan dengan output. Kita bisa mengetahui inputnya terlalu banyak atau terlalu sedikit ketika kita tahu berapa angka outputnya. Nah, kalau indikator output, berarti output itu sendiri adalah hasil implementasi program. Indikatornya gimana hasil dari program atau aktivitas itu dilaksanakan. Contoh dari output ini ada 2, ada output kuantitatif keuangan atau output kuantitatif non keuangan. Nah, kalau misalkan kuantitatif keuangan, misalnya ini adalah jumlah PAD yang diperoleh oleh bagian pendapatan di BPKAD. Itu berapa sih? Nah, itu adalah yang keuangan. Tapi kalau yang non keuangan misalnya adalah berapa jumlah lulusan di perguruan tinggi. Nah, itu adalah yang non keuangan. Kemudian kalau indikator outcome itu sendiri, indikatornya adalah bagaimana kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Contoh kasusnya nih ya, misalnya ada pemerintah itu mengeluarkan sejumlah dana untuk kegiatan pencegahan penyakit malaria. Ya, ada penyakit malaria di suatu daerah, misalnya di Papua gitu ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk kasus tersebut. Nah, di sini berarti input primernya adalah berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk program tersebut, program pencegahan penyakit malaria di Papua tersebut. Nah, kemudian input sekundernya adalah pembelian obatnya, tenaga medisnya, peralatan medis, vaksinnya. Nah, itu semua adalah input sekundernya. Nah, untuk outputnya berarti adalah orang yang diberi vaksin. Nah, itu adalah orangnya yang ada di Papua sana. Nah, kemudian outcome-nya itu adalah berarti wilayahnya akhirnya terhindar dari wabah. Nah, itu adalah dampaknya ya, dampak dari output. Karena udah diberi vaksin, akhirnya orang-orangnya di Papua sana udah terhindar dari wabah. Nah, ini adalah satu kesatuan case dari bagaimana kita untuk memudahkan mengetahui apa itu input, output, dan outcome. Sekarang udah jelas ya. Nah, kemudian ada konsep yang terbaru lagi setelah ada konsep value for money. Kemudian ada
perluasan dari konsep value for money, yaitu adalah konsep base value. Nah, base value ini merupakan suatu konsep yang mewajibkan di mana unit kerja pemerintah atau SKPD atau dinas-dinas pemberi pelayanan publik tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik atau best value. Nah, di sini ini adalah harapannya setelah kita menerapkan value for money dengan baik, kita bisa menerapkan lebih baik lagi di konsep best value ini. Nah, lalu bagaimana penerapannya atau implementasinya pengukuran kinerja di pemerintah ini? Jadi kalau di pemerintah yang bagian perencanaan kinerjanya, kita bisa melihat bahwa kita bisa mengimplementasikan mulai dari penentuan visi, misi, tujuan dan strateginya. Kemudian kita juga bisa masuk ke dalam sasaran, inisiatif, indikator, target sampai penyusunan programnya. Kemudian untuk di pengukuran kinerja kita bisa menilai atau mengukur kinerjanya dari komponen-komponen dari masing-masing poin. Misalkan komponen dari visi, misi, sasaran, target, input, output, outcome, dan juga komponen dari value for money. Nah, kalau ini dilaksanakan dengan baik, pengukuran kinerjanya diterapkan sesuai dengan konsep value for money atau best value, maka dari itu pengukuran kinerja akan baik dan SPM-nya juga akan baik. Sekian dari saya, kita akan belajar lagi di video berikutnya. Jangan bosan untuk nonton podcast mata kuliah akuntansi sektor publik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.